Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku, kita ketemu kembali di pelajaran tafsir ya, sampai di pelajaran ke-7, yaitu tafsir surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai ayat ke-11 ya. Nah, jadi setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik di ayat-ayat sebelumnya, maka di ayat ke-9 itu ada seruan kan, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, seruan ini ditujukan kepada kaum mukminin agar mereka berlepas diri dari setiap sifat yang menyerupai sifat-sifat orang munafik. Ya, maka Allah Ta'ala katakan di ayat ke-9 ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ya. Jadi jangan kalian dilalaikan oleh harta kalian ya, dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Ta'ala ya, karena barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia orang-orang yang merugi ya. Kemudian Allah perintahkan untuk kita berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ya'tiya ahadukum al-maut. Hendaknya kalian menginfakkan apa yang telah kami berikan kepada kalian dari rezeki sebelum datang kepada kalian kematian. Sehingga apa? Siapapun yang akan mati, dia mesti akan meminta ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar lagi. Sebentar saja, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah jawab bahwasanya itu tidak mungkin. Wala yakhirallahu nafsan idza jaa ajal. Allah tidak akan menunda dari satu jiwa ketika sudah tiba waktu kematiannya. Maka nanti silahkan anak-anakku kalian hafalkan ayat 9 sampai ayat ke-11. Jangan lupa dipahami artinya ya. Maka kandungan dari ayat ini adalah apa? Peringatan dari Allah kepada kita ya, agar kita apa? Hati-hati dari perkara yang melalaikan dari zikrullah. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Ta'ala ya. Hati-hati dari perkara-perkara yang melalaikan. Kemudian Allah sebutkan keutamaan berinfak di jalan Allah Ta'ala. Nah ya, maka di sini ya kita lihat tafsirnya. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita agar jangan kita disibukkan oleh harta dan anak dari beribadah kepada Allah dan mengerjakan ketaatan. Dan Allah terangkan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mereka yang dilalaikan, disibukkan dengan harta dan anak dari ketaatan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Mereka tidak mendapatkan kemuliaan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka dari sini ya, faedah dari ayat tersebut adalah apa? Haramnya menyibukkan diri mengingat Allah ya, dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka hati-hati ya. Sekarang ini yang paling banyak melalaikan kita adalah apa? HP, internet ya, main dengan kawan ya, dan sebagainya. Maka hati-hati. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, pikir, ini melalaikan dari Allah atau tidak? Ini menghalangi dari ketaatan atau tidak? Pikir itu. Kemudian, kerugian yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu tersibukkan dan lalai dari ketaatan serta zikrullah ya. Jadi orang yang menyibukkan diri, lalai dari menjalankan ketaatan, dari mengingat Allah, itu sesungguhnya orang yang betul-betul rugi. Bukan orang yang misalnya dagangan gak dapat untung, enggak. Ini hakikat kerugian. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Jadi Allah perintahkan segera berinfak. Segera berinfak sebelum datang kematian kepada salah seorang
di antara kalian sebelum kalian melihat tanda-tanda kematian itu. Maka misalnya apa? Orang divonis menderita sakit yang berat, ini sudah tanda-tanda mendekati kematian, maka segera. Ya, maka Allah tuh sayang ketika misalnya Allah berikan sakit kepada kita. Ya, itu peringatan supaya kita hati-hati, kematian dekat, maka segera melaksanakan ketaatan, ya. Di antaranya adalah dengan berinfak. Nah, nanti orang ketika sudah mau mati dia baru menyesal, dia meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja supaya aku bisa berinfak gitu loh, supaya aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang soleh, bertakwa, mengerjakan ketaatan, dan itu sudah terlambat. Maka di sini ada anjurannya, faedah dari ayat itu apa? Anjuran untuk segera mengerjakan ketaatan sebelum datang kematian. Ya, jadi orang yang beriman itu menginfakkan hartanya untuk mencari wajah Allah. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik mereka pelit, mereka menahan hartanya, tidak mau berinfak karena takut miskin. Dan mereka adalah merasa tidak butuh dengan pahala. Ini sifat-sifat munafik. Maka bedakan dengan orang munafik, ya. Maka dikatakan jika waktu kematian sudah datang sudah habis umurnya. Allah tidak mungkin menunda, Allah nggak mungkin memperpanjang umur kita walaupun sekian detik, enggak. Ya, dan ingat ya, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Apapun perkara yang kalian lakukan, entah itu kebaikan, entah itu kejelekan, entah itu perkara yang zahir maupun yang batin, sampai apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Maka ini faedahnya apa? Setiap jiwa itu telah ditetapkan ajalnya. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud kan, ketika bayi 4 bulan dalam perut ibu kan sudah ditentukan. Ya, ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, ditentukan amalannya, ya kan? Ya, cuman kita nggak tahu gitu loh, kapan matinya, tapi udah pasti itu. Dan kalau udah tiba waktunya nggak bisa ditunda. Maka hendaknya, mari masing-masing kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Caranya dengan mengerjakan amal soleh. Supaya kita tidak terlalu menyesal gitu loh. Karena apa? Setiap orang yang mati itu pasti menyesal. Ya, orang yang sudah berbuat baik aja menyesal. Kenapa aku dulu nggak banyak amal kebaikanku? Apalagi orang yang terlalaikan dari amal kebaikan. Maka dari sini, anak-anakku yang saya muliakan, ya dari ayat ke-9 sampai ayat ke-11, ini ada hal-hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, itu apa? Kita memanfaatkan hidup untuk mengerjakan amal soleh sebelum datang kematian. Apa amal soleh? Banyak. Sholat, sedekah, zikrullah, membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Ya, jangan dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Ingat ya, masa muda diminta pertanggungjawaban. Umur itu termasuk nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Hati-hati dengan waktu. Maka Allah sumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, semua manusia dalam kerugian. Kenapa? Tidak bisa tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tidak bisa menggunakan waktu untuk keimanan, untuk mengerjakan amal soleh, untuk dakwah, untuk bersabar. Ingat ya, begitu datang kematian, kita menyesal. Dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang menemui kita. Dan ingat ya, tidak mesti yang tua dulu. Banyak kok anak-anak kecil yang meninggal. Banyak juga anak-anak muda yang meninggal. Ya mungkin ada di antara teman-teman kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Ta'ala. Maka ayo manfaatkan hidup untuk amal soleh. Ya, mumpung belum datang kematian kepada kita. Begitu datang, selesai. Tidak bisa apa-apa kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.